kita buat ini kontrak sama pemilik kafe, kita tidak melarang siapapun yang mau duduk. Mau yang nggak pakai, yang kita itu kan orang bebas ya, apalagi di Medan celana mungkin nggak tutup aurat, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kodakpi, Kopi Dakwah Podcast, bersama tamu mulia kita hari ini yang kehadiran kita tamu daripada jauh, daripada negeri Medan. Mungkin insya Allah semuanya udah pada tahu semua dengan Habib Haikal bin Husin Al-Idrus. Habib, apa kabar Habib? Alhamdulillah. Sehat Habib. Ini alhamdulillah sehat Habib. Ini Habib Haikal ini pimpinan Majelis Bro Habib ya. Majelis Bro. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. To poin Habib. Habib kenapa Bro Habib? Ini ceritanya agak panjang ini Majelis Bro ini. Dulu sebenarnya ada beberapa teman-teman kita yang sampai sekarang insya Allah masih di Majelis Bro. Jadi dulunya mereka itu kumpul-kumpul, sukanya ngopi terus. Dan kebetulan mereka ini, beberapa orang ini panggilannya itu memang bra-bro. Okay. Jadi sampailah tercetus satu kali ada yang bilang, kasih pendapat, ini kita tiap hari ngopi mulu, gimana sekali paling enggak dalam seminggu itu sekalilah untuk kita majelis, jangan majelis terus. Berarti majelis Beb ya? Mungkin Beb, ini orang nggak tahu Beb, majelis tuh apa Beb? Majelis itu ya saya orangnya kayak ngopi lah, duduk nongkrong lah Beb ya, nongkrong ya. Jadi karena udah tiap hari majelis, akhirnya tercetus. Saya sekali majelis lah, walaupun seminggu sekali, biar ada manfaat sedikit. Barulah akhirnya dibuat majelis, karena memang panggilan mereka bro, akhirnya majelis bro. Dan kayak motonya kita itu majelis manfaat. Berarti ada majelis, ada nongkrong, yang penting manfaat. Dan sekarang pun yang kita utamakan karena memang mayoritasnya anak muda. Jadi yang memang kita nggak mau hilangkan itu majelisnya. Jadi memang ada konsepnya, kebetulan ada khusus di Majelis Bro ini, konsepnya itu majelisnya nggak lama-lama. Mungkin setengah jam, paling lama itu 1 jam. Okay. Dan itu mungkin majelisnya bisa 4 jam, 5 jam. Jadi lama di majelis. Dan memang kalau di segi anak muda ini agak efektif di situ. Karena memang saya pernah dapat ada saran dari guru saya, guru anak itu namanya Syekh Umar Husin, mufti di Tarim, muridnya Sayyidil Habib Umar. Itu beliau pernah bilang, kalau inti majelis sama anak muda jangan lama-lama, 15 menit, setengah jam itu udah cukup. Banyakkan majelisnya, mereka duduk ngobrol-ngobrol santai, dan itu akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang nggak akan mereka tanyakan di majelis. Berarti sambil majelis, sambil nongkrong, berarti pembahasannya tetap pembahasan manfaat. Ya paling nyeleweng sedikit biasalah. Cuman kita balikkan lagi. Namun alhamdulillah ya, masih kita jaga. Habis lagi majelis itu, sebelum majelis kita baca rotib dulu. Setelah itu duduk santai sampai ngopi bebas lah. Oke, Beb. Ini Beb Majelis Bro, Beb. Kapan Beb terbentuk, Beb? Kapan ya? Anu pun kurang ingat, tapi kurang lebih mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Berarti awalnya nih teman-temannya antum, teman nongkrong atau gimana Beb, ketemunya di mana? Sebenarnya bukan teman Ana. Itu sebenarnya teman abangnya Ana. Jadi Ana punya abang itu kebetulan ada 2 di Malaysia, dulu kuliahnya di Malaysia. Nomor 1 sama nomor 2 itu kuliahnya di Malaysia. Jadi mereka itu yang ngopi ini teman-temannya mereka. Kebetulan teman-teman yang sama-sama kuliah di Malaysia, orang-orang Medan, akhirnya pulang mereka juga tetap ngumpul bareng di Medan, sebahagian mereka. Nah, itulah jadinya teman-temannya mereka. Dan kebetulan karena memang mereka butuh seseorang yang mungkin bisa dibilang yang ngajarin mereka, ya udah, karena memang di depan mata mereka cuma anak, mungkin gak ada orang lain yang masih enakan diajak untuk duduk-duduk ngopi, ya udahlah akhirnya ikut. Tapi mungkin Bebe, mungkin majelis bro ini unik Bebe, majelis bro ya. Kita ngedengarnya pun kayak memang agak kontroversi. Kayak WhatsApp bro. Kita pun sebenarnya kalau jumpa habaib itu ya, orang-orang ulama-ulama, kan enak ya kalau misalnya ngenalin, Anda pun ada majelis beberapa lah ya, kayak Al-Barokah yang perempuan ada Nur Rahmah. Biasa kan kita kalau jumpa ulama habaib itu kan minta doakan majelis saya gitu, Beb doain majelis sana, majelis Al-Barokah atau majelis yang lain. Itu kan masih enak nyebutnya. Iya benar. Tapi pas nyebut nama majelis bro ini, Beb doain majelis bro, itu semua jadi pertanyaan. Hah? Bro katanya. Gak pernah dengar dia. Anda jelasin lah. Akhirnya pakai bahasa Arab, karena memang bahasa Arab ya majelis ikhwan. Jadi bro ini benar-benar dari brother, dari bahasa Inggris brother, karena panggilan biasa mereka di. Dan memang sempat dulu saking galaunya masalah ini, nggak enak lah didengar sama ulama-ulama, sempat ada opsi mau diganti. Tapi memang anak yang akhirnya nggak mau.
karena ya bagi anak lah ya. Ya alhamdulillah udah ada majelis yang lain yang namanya masih agak genah lah. Tapi anak pengen memang sesuatu yang beda. Anak pengen sesuatu yang beda yang sekiranya memang tujuan anak di majelis bro ini mengajak orang-orang yang nggak ngerti Islam sama sekali, yang memang nggak ngerti sama yang pemuda-pemuda yang tahunya nongkrong, nggak mau ngaji, nggak mau, itu yang memang tujuan kita. Beda dengan majelis-majelis yang lain. Kalau majelis-majelis yang lain memang yang tujuannya anak ya mengajak untuk supaya mereka mungkin sudah tahu taklim, sudah tahu majelis, mereka lebih fokus lagi di majelis. Tapi kalau di majelis bro ini memang target kita itu yang memang nggak mau majelis sama sekali, yang nggak ngerti majelis, atau dia tahu majelis tapi dia nggak mau hadir, taunya nongkrong saja, hidupnya glamor. Itu yang kita cari. Berarti lebih ke dakwah on the road, Bib? Atau memang fokusnya sama orang-orang yang di bro ini, maksudnya Bib, majelis bro ini, emang antum mau fokus untuk ngajak orang-orang yang memang ya mungkin ibarat kata emang belum kenal agama sama sekali, atau memang terbuka aja siapa aja? Sebenarnya di semua majelis ya tujuan kita itu mengajak siapapun, mau yang kenal atau nggak kenal, semua itu. Tapi ada memang beberapa kalangan, beberapa segmen ya. Kayak semisal saya anak tuh hidup di Medan ya, di kota Medan itu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan di Aceh. Aceh itu anak rasa modernnya orang, tapi dia masih dengar daya, menasah, majelis itu masih tahu agama, terngiang-ngiang dalam hati mereka. Mereka mudah diajarin baca Quran dari kecil. Tapi di Medan enggak, kondisinya enggak demikian. Di Medan itu masih banyak orang-orang yang mereka menganggap majelis itu harus pakai kain sarung, harus pakai kufiahan. Nah, di majelis bro itu konsepnya anak ubah semua. Di majelis bro itu anak bikin mereka lebih, anak tekankan jangan pakai kopiah, jangan pakai sarung. Kalau memang mereka belum siap, jangan pakai kaos, pakai kemeja. Kalian pulang dari kantor, datang langsung, nggak perlu ganti-ganti pakaian. Lain cerita kalau memang sudah mereka mulai mau ganti sendiri. Ada beberapa orang kan yang sudah terbiasa dengan kita, duduk dengan kita, akhirnya udah mulai kesarungan. Paling nggak pun mereka kerja pakai celana panjang, nanti mau majelis mereka ganti sarung. Nah, kalau mereka sudah siap demikian silahkan, tapi jangan ada beban. Karena mau memang kalau bisa tetap dengan ala kadarnya saja. Jadi mereka nggak ada harus mikirkan mau majelis itu ribet harus bawa sarung, mau majelis itu harus bawa baju koko, enggak, bebas. Mau pakai kaos, ayo bismillah. Yang penting duduk tenang, nggak lama kok, setengah jam kita bahas ilmu, setelahnya mau tanya apapun bebas. Dan ini konsep mungkin unik ya, unik bisa. Cuman Bib, apa nggak ada kontroversi Bib? Dari orang, maksudnya apa mungkin orang nanti mandang loh ini kalau bahasa anak sekarang majelis barbar ya. Jadi ini majelis sampai sekarang sih belum dapat ya, alhamdulillah belum ini, karena pun kita nggak mengeksklusifkan diri, jadi kita pun alhamdulillah masuk juga lah ke majelis-majelis yang lain, dan kita pun nggak terlalu mengekspos kegiatan kita yang terlalu pakaiannya gimana-gimana tuh nggak terlalu mengekspos di situnya. Tetapi yang saya harapin tuh cuman di dalam majelisnya aja yang agak bebas, di luar nggak boleh. Di luar itu tetap ya jaga adab. Berarti secara publik mesti jaga adab juga. Tetap harus. Dan tetap walaupun namanya majelis bro anak-anak muda, tapi adat-adat salaf itu nggak anak lupakan. Adat-adat salaf itu nggak anak lupakan. Semisal kalau taklim habis asar baca waqiah dulu. Terus yang kita baca pun baca kitab-kitab yang biasa kita baca di waktu kita belajar dulu lah ya. Tetap semuanya itu anak jaga. Lepas maghrib baca rotib. Hanya namanya saja dan yang identik mungkin pakaiannya saja. Lebihnya enggak. Yang mereka bebas-bebas itu enggak. Berarti memang namanya ini diambil memang menyesuaikan dengan keadaannya mereka. Keadaan mereka. Karena panggilan mereka bro-bro semua. Dan apa ada kemungkinan Beb kalau umpama ini syekh atau orang tua ini umpama pengen ngerasa jiwa yang muda pengen gabung majelis bro, ya apa deh? Apa ada kemungkinan? Kebetulan ada pula beberapa habaib lah di Medan itu, ya mungkin nggak terlalu tua lah ya. Tapi ada, kalau memang kebetulan beberapa orang kerja di luar, pas lagi Medan mereka cari majelis bro hari ini ada nggak, dan mereka kebetulan ikutlah sama kita, rutin lah. Jadi memang kita juga nggak buat seakan-akan kalau duduk di majelis itu seakan-akan di luar nggak sama kayak majelis-majelis yang lain, sama sekali enggak, itu enggak. Jadi tetap nilai-nilai majelisnya kita kejar. Jadi walaupun ada orang-orang tua atau siapa yang kebiasaan majelis pun masuk ke kita, insya Allah juga nggak akan canggung lah.
Berarti siapa aja boleh masuk lah Beb ya? Ya, Ke Majelis Bro. Kita boleh masuk. Dan sekarang malah kita buka seluas-luasnya. ada majelis perempuannya Beb, Majelis Bro nih? Dulu sempat Mungkin malah majelis ada. sis Betul. gitu. Oh iya Ya. benar. Dulu malah kita punya 3 itu. Namanya Majelis Bro, yang perempuannya Majelis Sis, yang ketiga yang anak kecil Majelis Kids. Anjir. Nah, jadi yang bertahan sekarang Majelis Bro sama Majelis Kids. Kids. Kalau Majelis Kids memang belum jalan, belum ada ini lagi, karena memang anak-anaknya terlalu kecil. Kita pun memang ada kepikiran menyiapkan 1 guru ngaji, 1 orang, nanti kita fokuskan semua anak-anak. Biasanya tuh anak-anak Majelis Bro, ya anak-anak yang dari Majelis Bro ini akan ngaji sama mereka. Cuman Majelis Sis ini dulunya Majelis Sis, cuman ya ada 2 hal berubah nama lah. Kita minta barokah sama seorang hubabah, alimah ustazah yang luar biasa di Hadramut, memberikan nama Majelis Nurul Rahmah. Nurul Rahmah sekarang berganti dari Majelis Sis menjadi Nurul Rahmah. Dan itu sebenarnya Anda sayangkan. Tapi Karena namanya unik. Jadi memang Bro, Sis, Kids. Dan mungkin kalau sekarang nih ya, kalau majelis-majelis anak muda nih mungkin memang kalau umpama ya, kalau saya sendiri pribadi Beb, dengerin ada Majelis Bro dulu gitu, rasanya ini kayaknya majelis keren udah. Ya, apalagi majelis manfaat gitu. Itulah, tapi ya memang orang nganggapnya begitu. Orang yang nganggap kalau apa nih Majelis Bro, bagi orang-orang yang udah majelis, yang udah biasa majelis, dia akan menganggap aneh-aneh lah. Apa ini Majelis Bro nih, pasti aneh-aneh dalamnya, tapi enggak. Tapi kalau udah masuk, yang kita baca masalah Hadroh Basaudan, Ratib, baca semua kitab-kitab salaf. Majelis Bro baca Hadroh Basaudan. Oh, ajib. Itu kan panjang juga itu, tapi ya mereka mau hadir. Alhamdulillah. Kalau kegiatan Majelis Bro Beb, ada mungkin kegiatan yang bersifat mungkin lebih ke anak mudanya. Mungkin sekarang kan lagi musim ini Beb, majelis di Warkop ya. Ya, kemarin kita baru alhamdulillah buat konsep Q&A. Dengan Habib Anis kemarin. Habib Muhammad bin Anis. Alhamdulillah acaranya kita lakukan di Ring Road Point. Kebetulan itu di satu tempat kayak food court lah. Memang kebetulan di Medan susah jadi food court yang agak besar yang menampung. Jadi di situ pula ada tempatnya bagus. Alhamdulillah antusiasnya bagus. Habib Muhammad bin Anis pun masya Allah ya terkenal juga memang dengan keluasannya dengan anak-anak mudanya. Jadi alhamdulillah respon juga bagus. Datanglah mungkin ribuan orang datang kemarin dan acaranya pun oke lah. Konsepnya juga enak. Dan Beb, mungkin visi ke depannya nih Majelis Bro ini kan majelis kalau bisa kita bilang nih mudah-mudahan jadi panutannya anak muda kalangan masa kini lah Beb ya, masa kini banget ini Majelis Bro gitu. Apa ada visi tertentu Beb untuk dalam dakwah? Mungkin ada project-project selanjutnya yang mungkin bakal ditunggu sama orang nanti. Karena memang kemarin yang Q&A itu kami lihat berhasil dengan 1 kendala 2 kendala, tapi insya Allah secara garis besarnya berhasil. Kami pertama yang itu akan kami lanjutkan, mungkin jadi agenda tahunan atau agenda 6 bulanan ya, tergantung, apalagi sekarang ini kan dalam keadaan corona ini, jadi mungkin kita belum tahu lah, tapi insya Allah akan dijadikan agenda rutinan. Kalau yang lain-lain targetnya kita sebenarnya gini, anak-anak muda ini semaksimal mungkin mereka yang sudah ikut, mereka bisa ngajak teman-temannya. Jadi ada beberapa itu kayak sekarang ada anak SMA masuk. Anak SMA kebetulan dia full day sekolahnya, pulang jam 4. Karena kebetulan kita itu di hari Selasa dan di hari Sabtu majelisnya itu habis asar. Jadi dia pas pulang pakai baju SMA. Dia datang belum ganti baju, dia datang. Alhamdulillah dia bawa teman-temannya 1 orang, 2 orang pakai baju SMA. Yang 1 pakai baju kantoran, pakai baju kantoran ya, mereka datang bebas. Targetnya kita itu sebenarnya nggak ya mengajak semaksimal mungkin lah siapapun. Dan kita agak luas di sini. Beberapa kali sekarang majelis rutinan. Kebetulan ada beberapa lah kenalan kita yang punya kafe atau warung kopi di Medan. Membuka, mereka meminta kalau bisa warkopnya mereka itu dibuat majelis di situ rutinan. Berarti untuk kajian di warung kopi. Tapi nggak rutin. Karena memang konsepnya kita yang di hari Sabtu ya khususnya ya. Di hari Sabtu ini, Sabtu sore itu konsepnya pindah-pindah rumah. Kebetulan kalau ada yang minta walaupun di kafe misalnya, boleh. Tapi dengan syarat kita juga harus menjaga walaupun majelis di kafe tidak merendahkan majelis. Anak nggak mau. Itu anak buat peraturan khusus ketat. Walaupun majelis di kafe, tapi jangan seakan-akan merendahkan majelis. Musik-musik nggak boleh ada ketika majelis. Orang-orang jangan seakan-akan menjadi itu tontonan. Nah itu anak nggak mau. Tapi
Kalau tontonannya tontonan positif nggak masalah. Pokoknya seakan-akan majelis itu bukan jadi bahan lelucon mereka di kafe itu. Gitu. Dan alhamdulillah beberapa kali kita buat ada orang-orang nyasar istilahnya. Jadi mereka cuma duduk ngopi, kebetulan Nggak sengaja mampir. nggak sengaja ngopi, ngelihat ada majelis, iseng-iseng duduk, tanya-tanya, akhirnya gabung Gabung ke majelis. gabung ke majelis rutin. Dan dari warung kopi kemudian majelis gabung ke majelis bro sendiri. Ikut dalam majelis bro, dalam majelis. Ada yang terang-terangan minta ikut, ada yang nyuri-nyuri lah. Artinya saya sekali hadir. apa ini awalnya ngikutin mungkin fanspage kita dari Facebook atau di Instagram, ngikutin ya, mudah-mudahan insyaallah lama-lama ikut. Dan memang konsep Q&A kemarin yang kita buat Habib Muhammad bin Anis sama yang di kafe itu pas pula sebelum corona. Jadi kita belum tahu dapat hasilnya. Cuman yang waktu di acara Q&A itu memang fokusnya Ana cari tempat yang besar. Ana cari tempat yang besar yang menampung banyak orang dan kita buka seluas-luasnya umum tanpa ada batas, tanpa ada biaya. Dan kita buat ini kontrak sama pemilik kafe, kita tidak melarang siapapun yang mau duduk. Mau yang nggak pakai kita itu kan orang bebas ya, apalagi di Medan celana mungkin tutup aurat bebas, mereka bebas. Dan alhamdulillah waktu itu kami lihat konsep ini bisa dibilang mungkin nggak seluruhnya tapi mungkin setengah atau sepertiga yang hadir itu orang umum. Yang orang lagi duduk, mungkin duduknya niatnya sebentar, tapi akhirnya ngikutin sampai akhir acara. Berarti dia sambil mungkin dia nggak tahu ada acara di situ. Duduk mungkin sama keluarganya, sama temannya, tapi karena lihat ada acara, alhamdulillah pun Habib Muhammad bin Anis pandai bawa suasana. Dan memang kita nggak ada suasana tegang waktu itu, santai sekali. Berarti lebih ke sharing, lebih sharing atau cerita atau gimana? Ya, Q&A ini memang waktu itu memang tanya jawab saja. Kasih beberapa materi. Anda batasin juga itu, mungkin 15 menit, 20 menit nggak boleh lama. Anda pun ngasih materi mungkin 10 menit, 15 menit. Setelah itu semuanya tanya jawab secara langsung. Dan umum, maksudnya bebas pertanyaan? Ya, pertanyaan bebas. Cuman ya kita sharing lah. Karena banyak sekali pertanyaan waktu itu, hampir menumpuk pertanyaan, nggak mungkin kita jawab semua. Akhirnya kita batasin, tapi alhamdulillah, insyaallah dapat pandangan dari teman-teman yang hadir kemarin waktu itu cukup puas. Oke, Beb. Sekarang nih terkait COVID-19 ya, Beb. Gimana nih Beb majelis sekarang, Beb? Lanjut atau berhenti atau gimana, Beb? Kalau Ana pribadi mungkin bisa dibilang majelis Ana terakhir itu yang Q&A itu. Q&A yang Habib Muhammad itu di ujung bulan Rajab. Kalau nggak salah ujung bulan Rajab sebelum bulan Syaban. Memang waktu itu sudah mulai ada kasus di Medan, tapi belum ada larangan sama sekali dari pemerintah. Kita pun buat acara waktu itu koordinasi dengan kepolisian, koordinasi dengan perangkat-perangkat masyarakat semuanya. Alhamdulillah semuanya jalan lancar, polisi mendukung, polisi pun hadir. Diliput oleh berita media cetak, media online. Namun sudah mulai ada himbauan setelah itu. Karena setelah itu mulai ada himbauan, dan Anda pun ngambil keputusan untuk menutup majelis sementara. Kebetulan pun udah masuk bulan Syaban, nggak lama lagi bulan Ramadan. Ya, memang bulan Ramadan kan kita biasa nutup majelis. Tapi kita alihkan ke online. Lebih ke live streaming ya? Ke live streaming supaya awalnya nggak kepikiran memang mau live streaming. Seminggu pertama itu berhenti, nggak ada ngapa-ngapain. Tapi kok ngerasa kayak kosong kali. Mereka pun akhirnya ngadu. Beb, kok kering kali, istilah gitu, kering kali, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Akhirnya ya udah kita buat inisiatif, rutinan tetap, hadrah tetap, Sabtu tetap, malah Anda tambah porsinya, tapi semuanya live streaming. Berarti semua kalau pengen ngelihat di live streaming ya. Dan semuanya Beb, ada channel YouTube-nya atau kalau Instagram ada punya 2 majelis ya. Di Instagram itu ada majelis Bro 1 sama majelis Al Barokah official. Di Facebook juga majelis Bro ada sama majelis Al Barokah. Kalau di YouTube ada cuma saya punya 1, Busal TV. Busal TV. Ya nanti boleh kita tulis Beb, izin Beb ya. Tulis biar kita sekalian promoin syiar Beb. Busal TV. Busal TV ini pun baru. Dulunya di atas nama Majelis Bro, tapi sekarang sudah ada ganti namanya, ada gantikan Busal TV. Niatnya Ana ya insyaallah jadi khidmah untuk semua majelis yang ada di Medan. Dan Bosal ini Habib, namanya ini antum ini sering suka nyiptakan nama yang unik-unik ya Habib. Bosal ya Habib.
Dari mana Habib nama Bosal? Atau ada singkatan atau Busal ini dari bahasa Latinnya memang ditulis busal, tapi kalau dilihat logonya baru kan kelihatan apa artinya. Busal ini ambil dari kalimat busalim. oh, ajib. Busalim. Busalim ini yaitu tahu Iya. guru kita Sayyidul Hayy Umar. Itu pun nyeplos aja kemarin itu. Mikir-mikir teman-teman ngasih ini, ada yang malah yang ngasih ide Zambal TV. Wah, kuburan Habib. Tapi ya, akhirnya terceplos mana Busal. Mereka tanya apa itu Busal? Busalim itu ya Sayyidul Hayy Umar. Lebih kepada tabarruk gitu. Nah, Tabarukan kepada Sayyidul tapi Habib kita Umar. memang nggak mau menampakkan dari segi Latinnya Busalim karena gimana ya, ada hal-hal yang memang kita nggak bisa menampakkan terlalu kearapan. Iya benar. Kita mau ini channel meluas seluas-luasnya. Kalau bisa orang non Muslim pun akan kita rangkul di sini. Tapi kalau biasanya ada sentimen-sentimen kalau ada bawa nama Arab Iya segala macam. benar. Jadi di sini anak taruh di segi Latinnya Busal aja. Dan alhamdulillah anak minta ratib Fatihahnya langsung sama Habib Umar waktu itu. Ketika beliau di Untuk Malaysia. Bosal TV ini. Habib. Ya, anak tunjukkan logonya. Beliau lama juga mikir waktu itu, minta ratib Fatihah, minta inilah doakan. Dan ketika Habib Umar ngelihat logonya Habib, Ya Habib ya, senyum anak bilang Habib, anak minta doa ini, anak mau buat channel, anak mau buat apa istilahnya kalau bahasa Arab qonah, siaran. iya. Apa namanya? Anak tunjukkan di dalam HP waktu itu logonya. Habib kan nggak ngelihat yang Latinnya, Habib pasti ngelihat yang Arabnya kan. Dan kebetulan memang logonya pun yang Arabnya langsung. Cuma kita kaligrafikan. Habib agak lama mikir. Habib langsung di ratib Fatihah sama Habib. Tapi diizinkan sama Habib untuk pakai Di ratib Bosal Fatihah. itu. Ratib di Fatihah